Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Benar Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di desa Bujung Sari, kecamatan Desa Sukatani, kecamatan Comprang, Kabupaten Subang. Bapak Ibu warga masyarakat Subang rahimakumullah. Beli pisang penjualnya perawan, perawannya ayu, bokongnya lemu. Hai orang Subang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Jauh-jauh dari Jogja, cangkirnya kecil sekali. Dijaga keselamatannya. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, mudah-mudahan Allah bahagiakan. Yang sempit Allah lapangkan, yang sedih Allah senangkan, yang jomblo segala Allah nikahkan. Kenapa yang jawaban malah kecil-kecil? Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini acara kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang hadir malam hari ini, saya yakin insya Allah imannya sekelas Abu Bakar As-Siddiq alaihi salam. Amin. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena orang yang pertama kali percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini disampaikan, kebenaran disampaikan, maka Anda akan menemukan dua reaksi. Apa dua reaksi itu? Bagi orang yang bijak dia akan merenung, bagi orang bodoh dia akan tersinggung. Orang baik kalau mendengar kebenaran dia akan merenung. Orang bijak mendapat kebenaran dia akan merenung, tapi orang bodoh ketika mendapatkan kebenaran dia akan tersinggung. Nah, kira-kira posisi kita merenung apa tersinggung? Tersinggung berarti Anda bodoh. Merenung orang mah, benar. Tentunya kita harus merenung bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj bukan kehendak Nabi tapi kehendak Allah. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Kebetulan saya sangat mengidolakan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya anak saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Shahibul Adhiya Maulana Habib. Kenapa Bu? Terlalu panjang. Urusannya apa? Yang bikin anak saya, bikinnya sama istri saya. Dalam menurut yang minum kok aja. Kan kamu nggak ikut kan? Ibnu Athaillah mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan, dan tidak akan pernah
menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Citra. Waduh, berarti Menurut kita mudah, fanatik tapi menurut kita Allah ya. susah, pasti susah. Tapi menurut manusia susah, menurut Allah mudah, jadinya mudah. Bapak Ibu, saya kasih contoh betapa rahasianya Allah itu sangat indah. Kemauan Allah itu sangat indah. Ada seorang jomblo namanya Sulaiman, usianya 35 tahun. Dia kelasnya STMJ, Pak. Sudah tua masih jomblo. Ada yang jomblo di sini? Kalau gitu, Bos. Santai saja yang jomblo, saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Murah kata anda budak kata ceng awas. Bapak Ibu, Sulaiman ini senang sama seorang cewek, kebetulan anak tetangganya. Ibunya janda, namanya Zubaidah, punya anak namanya Fatimah. Sulaiman jatuh cinta sama Fatimah. Karena Sulaiman ini punya kiai, dia bertanya sama kiai, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Ciri murid yang baik itu kalau punya persoalan tanya kepada guru. Ini pelajaran sahabat-sahabat Ansor. Jangan pernah lupakan peran gurumu dari semua masalah hidupmu. Jangan mengambil tindakan atau perbuatan tanpa seizin gurumu, termasuk masalah jodohmu. Salah menurut guru, salah yang dilakukan oleh guru saja, kalau kemudian kita percaya dalam kitab taklim disebutkan, pasti ada kebaikan. Kalau saya cerita, semalam saya pengajian di Tegal. Sebelum pengajian, setelah pengajian jam pertama, saya ditelepon sama guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Nah, kamu di Tegal? Iya, Bah. Tolong kamu ke sini. Ternyata beliau di Tegal, Pak. Saya diajak makan malam sama beliau. Setiap kali saya ketemu dengan Habib Lutfi, dari dulu saya miskin, walaupun sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi sudah miskin kuadrat. Ceng dari ceng. Pertama kali saya ketemu, Pak, dengan Habib Lutfi tahun 2000 sekian. Beliau setiap kali bertemu dengan saya dari awal sampai hari ini, kalimat pertama yang keluar dari lisan Habib Lutfi adalah juragannya datang. Dari saya miskin sudah dipanggil juragan. Satu ketika saya punya dilema. Saya punya anak kecil usia 5 bulan, sedang banter-banternya nyusu sama ibunya. Saya punya uang 50.000, pilihannya 2. Uang 50.000 ini saya jadikan beli susu untuk anak saya, atau saya jadikan salam tempel tabarukan untuk guru saya. Akhirnya saya putuskan, saya jadikan salam tempel. Anak tidak saya belikan susu. Sehingga yang terjadi malam itu, saya rebutan susu dengan anak saya. Iya di zoom ya. Ada kameranya ini. Butut. Akhirnya saya bagi otonomi daerah, saya sebelah kanan, anak saya sebelah kiri. Sama dengan ini, yang saya minum ini pasti kopi susu. Kopinya saya minum, susunya saya lirik. Mohon maaf Pak Kiai, kalau ada kopi panas langsung saya minum. Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Masuk. Cangkirnya kecil, sangit. Nah Bapak Ibu, saya mau cerita. Ternyata apa? Kemarin ulang tahun beliau ke-76, saya hadir. Karena setiap 10 November saya nggak boleh kemana-mana, harus di Pekalongan. Karena beliau ulang tahun. Di hadapan tamu yang lain, saya matur begini. Abah, kenapa dari dulu saya miskin nggak punya apa-apa, Abah manggil saya juragan? Ternyata jawaban Habib Lutfi apa? Nah, itu doa. Itu doa. Dan ternyata Allah takdirkan benar. Dulu saya nggak bisa makan, sekarang saya bisa ngasih makan ratusan orang. Makanya santri di tempat saya semuanya gratis, Pak. Dan Bapak Ibu tahu, santri itu kalau makan, subhanallah, gunung Merapi, Pak, pindah ke piring. Saking banyaknya. Nah, ini arti seorang guru. Makanya hati-hati. Saya itu sekarang malu banget di pesantren. Begitu banyak kasus asusila. Terakhir terjadi di Jember. Ustadz Jember ini dulu yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah salah jalan.
kemarin kena kasus pelecehan santri, 11 santri 6 ustadzah. Makanya saya bilang, bener Ustadz, Deddy Corbuzier mungkin masuk Islam melalui salah jalan, tapi tidak salah lubang. Saya tambah deh. Saya ditanya sama wartawan, Gus, kenapa sekarang banyak terjadi pelecehan seksual di pesantren? Kemungkinan dua hal. Satu, nakalnya telat. Atau yang kedua, nggak punya dana kenakalan. Gitu Pak ya. Nah, mungkin itu sehingga tidak bisa karaokean dia. Coba kalau anak-anak kan bisa karaokean. Saya tahu lagunya orang Sunda yang viral itu, lagu karaokean. Apa itu? Apa Bu? Bukan yang runtah. Kulit keneng cangkang asu gitu Pak. Cangkang apa? Cau. Ini judulnya apa itu? Untuk nabodas tipung karigu, bibir berem-berem, cawai ayam pangan coklat kopi susu. Itu lagunya siapa itu? Saya bisa cuma itu sama lagu satu lagi, janda hirang. Oh jahe. Di sini banyak janda Pak. Karena memang hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa Bu? Saya bilang apa? Ya maklum Bu, kopinya kecil Bu. Akhirnya apa? Si Sulaiman ini matur, bilang sama kiainya, sowan, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sulaiman, kamu punya hajat apa? Mohon izin Kiai, saya punya hajat, saya ingin menyampaikan sama Kiai, saya minta petunjuk dari Kiai. Apa Sulaiman? Saya senang dengan anak tetangga saya Kiai, namanya si Fatimah. Kalau saya dengan bapak ini jelas istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Walaupun ekspektasinya Fatimah, istri 4 satu rumah. Tapi insya Allah saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Ketahuan istri mati. Ingat Pak ya, perempuan itu penyakitnya satu Pak. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Masuk. Makanya Allah sengaja menciptakan permainan namanya lato-lato. Untuk menjadi saingan mulutnya ibu-ibu gitu. Jadi kalau istri-istri, bapak-bapak saya sarankan di rumah punya lato-lato Pak. Jadi kalau istrimu mulai cerewet, kamu bunyikan lato-lato. Edak. Lato-lato. Saya punya cinta Kiai sama anak tetangga saya namanya Fatimah. Apa yang harus saya lakukan Kiai? Sulaiman, kamu sholat istikharah. Makanya coba mas-masnya kalau senang sama cewek atau punya 2 cewek kamu suka, tolong kamu istikharah. Kamu senang A atau B, nikah sama A atau B, kamu istikharah. Tapi saya sarankan sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan sudah istikharah gak ada yang mau. Akhirnya kamu nangis pakai quote-nya Gus Miftah, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanya sebuah mimpi. Karena dalilnya adalah ma khaba man istakhara wala nadiba man istasara. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan pernah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Maka mohon maaf, istikharah. Kiainya bilang kamu istikharah. Berapa lama Kiai? Setahun. Sholat istikharah, kamu tahajud, kamu sholat hajat, minta sama Allah supaya kamu dijodohkan dengan si Fatimah, supaya Allah bukakan pintu hati Fatimah untuk kamu. Setelah selesai setahun sholat malam Bapak Ibu, dia sowan kepada kiainya lagi, Pak Kiai, apa yang harus saya lakukan? Sudah setahun saya sholat malam qiyamul lail. Sulaiman, kamu besok datang ke rumahnya Fatimah hari Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi. Ini waktu mustajabah untuk mengutarakan cinta. Iya, ini adalah mustajabah dalam hal mujarobat. Gak percaya silakan tanya Samsudin. Oh, tenang. Wasi. Masa bilang wasi jadi kebal? Mereka marah sama saya.
Saya dilaporkan ke kantor polisi Polres Jakarta Selatan gara-gara saya podcast sama Atta Halilintar tentang perdukunan. Atta Halilintar tanya sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya jawab, iya, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Betul. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Saya bilang sama Atta, kalau kamu saya kasih doa pilih mana? Pilih anti miskin apa anti bacok? Dia jawab anti miskin, Gus. Kenapa? Karena kalau anti miskin banyak uang, kita bisa membahagiakan anak dan istri. Betul, Atta. Pilih anti miskin daripada anti bacok. Kalau kamu punya uang pasti kebal, minimal kebal hukum. Masuk. Makanya mbak-mbaknya itu ingat, kalau cari suami lebih baik suaminya tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Pak Lurah kelima kan Pak Lurah. Banyak kalau tangannya kotor nggak apa-apa Pak Lurah. Yang penting wajah kamu tidak kotor Pak Lurah. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Kemarin itu demo ke Jakarta Pak Lurah? Oh enggak. Perpanjangan 9 tahun. Wah, saya pikir motifnya apa? Ternyata kembaliin modal. Ya 9 tahun nggak apa-apa, tapi rakyatnya diurusi. Masa minta 9 tahun urusan BLT saja nggak beres. Hanya di mana-mana lurah dicurigai, tapi kalau di sini kelihatan lurahnya jujur. Amin. Badannya fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Lurah terus sih, benang. Sallu ala Nabi Muhammad. Soleh Ali. Akhirnya apa? Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi, si Sulaiman datang ke rumah perempuan ini. Fatimahnya pergi ketemu sama ibunya janda, namanya Zubaidah. Sulaiman bilang, ibu saya silaturahmi. Oh iya Mas Sulaiman, ada apa kok pagi-pagi sudah ke rumahnya ibu? Saya pengen menyampaikan hajat saya ibu. Hajat kamu apa Sulaiman? Sudah setahun saya memendam rasa cinta. Izinkan ibu hari ini saya menyampaikan rasa cinta itu kepada jenengan. Maksudnya apa Mas Sulaiman? Bu, sudah setahun ini saya mencintai anaknya ibu, namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Izinkan Bu, saya melamar Fatimah untuk saya jadikan istri dan pendamping hidup saya. Coba Mbak saya mau tanya, kalau Anda mencari suami pilih yang mana? Good looking apa good rekening? Good rekening Mbak. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah ibu-ibu glowing. Betul Bu? Karena dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komik. Ibunya ini mendengar lamaran dari Sulaiman menangis Mas, menangis dia. Kemudian kaget Sulaiman bertanya, Bu, kenapa Anda menangis? Sulaiman, sudah setahun saya pikir Mas Sulaiman. Saya bahagia Mas Sulaiman kesini. Saya pikir Mas Sulaiman melamar saya, tapi ternyata melamar anak saya. Mas Sulaiman, aku cinta sama kamu Sulaiman. Gitu. Jadi Sulaiman senang sama Fatimah. Yang ternyata cinta malah ibunya Fatimah, namanya Zubaidah. Fatimah, mohon maaf, Sulaiman mencintai Fatimah, Zubaidah mencintai Sulaiman. Akhirnya Sulaiman bingung, ya Allah, kenapa saya ngelamar anaknya kok yang mau ibunya? Langsung Sulaiman ditanya, Sulaiman mau nggak kamu menikah dengan ibu? Kata Zubaidah, ibu saya punya kiai, izinkan saya konsultasi terlebih dahulu dengan kiai saya. Akhirnya Sulaiman pulang, dia mikir, ya Allah jangan-jangan malaikat salah laporan ya Allah. Sudah setahun berdoa untuk Fatimah, malah yang mau Zubaidah. Akhirnya dia sowan Kiai sambil bilang, Kiai gawat Kiai. Kenapa Sulaiman? Saya mencintai anaknya si Fatimah, kenapa yang mau ibunya Zubaidah Kiai? Jangan-jangan malaikat salah laporan Kiai. Hush, kamu, dia bilang. Sulaiman, kamu jangan putuskan terlebih dahulu, iya atau tidaknya. Kamu sholat dulu. Akhirnya begitu sholat, dia matur sama Kiai. Pak Kiai, ya sudahlah Kiai, nggak dapat ibunya, nggak dapat anaknya, ibunya juga nggak apa-apa. Tidak ada rotan akar pun jadi. Singkat cerita, lamaran terjadi. Begitu lamaran ditentukan hari pernikahan. Hari pernikahan, seminggu sebelum pernikahan, gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar,
semuanya sudah dibayar. Apa yang terjadi? Gagal gara-gara yang perempuan minta sertifikat rumah seperti di Jawa Barat. Itu di mana ya? Ji, Oh, Garut ya. kamu nanya. Masa gagal menikah gara-gara sertifikat rumah? Ini saya kemarin ditanya pas saya umroh, Bu. Coba ibu-ibu lihat, suami atau calon suami jangan salah dalil, Mas. Saya mau tanya, hadis Nabi yang menyatakan Ya kali ini itu perempuan yang paling baik, yang paling murah mas kawinnya, itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Jawab. Hadis yang menyebutkan perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya, itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan, supaya tidak minta macam-macam sama laki-laki. Kalau yang baca laki-laki bahaya, tuh dek dengerin, perempuan yang paling baik yang paling murah, salah. Itu bahasa tawaduknya perempuan supaya tidak minta mas kawin aneh-aneh kepada laki-laki. Tapi sekarang dibalik, Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Itu hadisnya laki-laki apa hadisnya perempuan? Laki-laki, supaya bisa memuliakan perempuan. Yang baca jangan perempuan, karena kalau yang baca perempuan dia akan nuntut kepada laki-laki untuk diberikan mas kawin semahal-mahalnya. Maka dulu ketika Gus Miftah menikah dengan istrinya, saya mencontoh Nabi Muhammad. Tapi bedanya Nabi Muhammad 20 ekor unta, Gus Miftah 20 ekor kutu. Karena aku miskin. Aku miskin. Kamu nanya. Apa yang terjadi? Seminggu sebelum pernikahan, Mas, mohon maaf, si Zubaidah naik motor ditabrak mobil, mati. Seminggu sebelum pernikahan. Sehingga apa yang terjadi? Keluarga bingung. Ini gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, calon mempelainya mati. Akhirnya setelah dirapatkan keluarga, disepakati yang melanjutkan pernikahan adalah anaknya si Fatimah. Zubaidah ibunya mati, digantikan posisinya oleh Fatimah anaknya. Maka hari itu si Sulaiman menikah, mengganti innalillah menjadi alhamdulillah. Coba kalau Allah udah punya kuasa. Makanya kemudian dalam Al-Quran kita membaca satu ayat, bunyinya apa? La tadri la'allallah yudisu ba'da dhalika amro. Apa kata Allah? Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah akan mengadakan sesuatu kekuatan yang baru. Maka kadang-kadang menurut manusia buruk, tapi menurut Allah baik. Menurut manusia baik, menurut Allah buruk. Disitulah kita harus pasrah hanya kepada Allah. Kayak saat tadi jam 6, setengah 7 masih buka puasa di Tegal, berangkat. Saya tanya sama asisten, perjalanan ke Subang berapa jam? 2,5 jam, Mbak. Sampai pom bensin ke sini, dijemput sama panitia. Luar biasa, sama panitia malah dilewatkan jalan yang paling jelek. Patwal yang jemput saya bingung, Abah ini sebenarnya ada jalan yang lebih mulus, kenapa kita dilewatkan ke jalan ini? Saya bilang, jangan-jangan panitianya sentimen sama saya. Jadi Pak, tadi saya masuk ke sini, kalau subhanallah, badan saya serasa dihantam ombak tanpa air, Pak. Itulah bedanya Subang dengan Jakarta. Subang banyak jalan berlobang, Jakarta banyak lobang berjalan. masuk. Ini siapa yang jemput jalannya jelek banget dilewatin di situ, kan goblok. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa sowan ke sini. Itulah yang saya sering sebutkan, manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Betul. Gitu Pak Lurah. Kita doakan Pak Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Kurang aja. Oh jangan Pak Lurah, jangan. Lenak kentungnya. Masih banyak PR ya. Istrinya Pak Lurah yang mana? Mana? Ibu. 11-12 sama Pak Lurah. Ini kan istrinya. Semoga pulang pengajian Lurah hamil lagi. Amin. Istrinya Pak Lurah hamil lagi. Anaknya berapa Pak Lurah? Oh 3, insya Allah nanti kembar 5 ya. Demikian juga Bapak Ibu, konteks Isra Mi'raj harus dipahami.
Itu merupakan kehendaknya Allah, bukan kehendaknya Nabi Muhammad. Langsung tukeran di kuat. Kalau ini semuanya merupakan kehendak Allah, terus seperti berteman malam hari ini, Romantis nih, cie ya. belurah mendekat cie. Kenapa tadi menjauh? Ini saya bilang hamil lagi langsung mendekati. Insya Allah. Saya melihat Pak Lurah sama Bu Lurah ini seperti Tiki dan Minggi. Iya, berpelukan. Nah Bapak Ibu, kalau semuanya kehendaknya Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Iya, yang semangat. Jawab kun fayakun yang kencang. Mudah-mudahan kita pulang semuanya mendapatkan kun fayakunnya Allah. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Fayakun. Kalau Allah sudah menampakkan kun fayakunnya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Contoh yang saya alami, tahun 2000 saya sudah pengajian di lokalisasi, teman-teman kuliah saya pun nggak ada yang tahu. Tadi ada 2 teman kuliah saya di sini. Ah, ini ada Kang Deden. Satunya tadi mana? Kang Awon. Ah, di sana itu teman satu kelas saya. Dulu saya punya pengajian di lokalisasi Sartem bersama para pelacur. Kalau di Subang ada nggak? Banyak. Kalau bahasa Sundanya apa, Bu? Telembuk. Telembuk. Nah, Ya benar, telembuk itu. Telembuk. Bener Pak Lurah, telembuk. iya. Kayaknya Pak Lurah nggak tahu. Dia malu di hadapan istrinya. Santai Bu Lurah, Pak Lurah insya Allah tipe suami yang setia. Karena Pak Lurah punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Iya. Lebih lain Pak Lurah santai. Nah, semua orang dulu nggak mengira bahwa hari ini menjadi tren anak-anak lokalisasi klub malam mau pengajian. Tapi dari awal saya punya keyakinan bahwa mereka juga butuh Tuhan. Saya berani masuk karena saya menggunakan kun fayakunnya Allah. Kalau Allah kemudian sudah mau bertindak, anak ahli maksiat sekalipun pasti mau ngaji. Saya bilang awal-awal sama mereka, nah ketahuilah, surga dan neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Kok bisa Gus? Iya. Allah ciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Maka Gus Miftah selalu bilang, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Maka saya bilang, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Makanya kenapa hari ini saya dapat julukan presiden para pendosa. Sampai saya dikasih penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Salah satunya apa? Karena dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk Laura, bokongnya digambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Kata-katanya adalah bokongmu adalah rezekiku. Tapi kalau Allah itu berkehendak Bapak Ibu, yang dulu dianggap memalukan. Saya wawancara di TV One waktu itu. Ada ustadz pembanding saya mengatakan apa, ditanya hostnya, pembawa acaranya, Pak Kiai, apa pendapat Pak Kiai tentang dakwanya Gus Miftah di klub malam? Kiainya jawabnya apa Mas? Memalukan, menjual agama untuk kepentingan pribadi. Saya dianggap memalukan. Waktu itu jawaban saya apa? Pak Kiai mohon maaf, kalau yang saya lakukan di klub malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan, diam tidak memberikan solusi apapun kepada mereka. Mereka juga butuh ngaji. Sekarang kalau saya nggak hadir di lokalisasi, mereka cari saya, Gus, kok sekarang kami ditinggalkan? Kita sama mereka sama, bedanya satu, fasilitas kita untuk ngaji banyak, mereka nggak punya fasilitas. Maka saya datang kepada mereka. Saya kemarin ke Belanda tahun 2018, saya ke Belanda, kemarin ke Belanda lagi. Dulu 2018
Orang Belanda penasaran, apa hikmahnya pengajian di lokalisasi. Akhirnya wartawan Belanda, Prancis, Jerman, Inggris, BBC London datang ke Jogja. Saya bilang, sudah, saya nggak perlu jawab. Kalau kamu tanya apa hikmahnya pengajian di klub malam, lokalisasi, silakan tanya ya sama yang bersangkutan. Akhirnya saya pengajian bersama ratusan para telembuk rahimahullah. Iya katanya telembuk. Iya benar. Ternyata telembuk itu pekerjaannya adalah jualan kroto. Nah, Apa itu kroto? Makanan burung. Burungnya siapa? Pak Indra. Ini ada cerita menarik Bapak Ibu. Begitu selesai pengajian Pak Lurah, kita tanya jawab, biasa kan tanya jawab. Mbak-mbaknya dibilang begini, wartawannya tanya, coba sampaikan kepada kami apa hikmah pengajian di lokalisasi. Ada mbak-mbak mas, angkat tangan. Saya mau jawab, yang jawab jangan Pak Kiai, saya saja. Apa mbak hikmahnya? Wartawan, ingat, saya mau cerita. Saya kemarin terima tamu menjelang subuh, transaksi selesai masuk kamar. Saya mulai melayani tamu saya. Begitu saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya. Tamunya tanya, kenapa mbak harus pending adzan subuh? Om nggak enak. Hubungannya apa? Saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya dipending mbak. Selesai adzan, tamunya gantian bilang, Mbak saya bayar penuh, nggak usah dilanjutkan. Loh kenapa Om? Saya juga jamaahnya Gus Miftah. Saya waktu itu mikir jangan-jangan Pak Lurah. Pak Lurah maning, Pak Lurah maning. Sambil merokok nggak apa-apa Pak Lurah, santai aja. Orang NU kan jelas orang NU. Santai aja Pak Lurah, orang merokok itu nggak bisa tua Pak Lurah, karena masih muda sudah mati. Saya itu mungkin orang NU yang nggak ngerokok, bapak saya ngerokok, adik saya ngerokok, dulu teman-teman saya kuliah ngerokok, yang nggak ngerokok cuma saya sendiri Pak. Sampai hari ini saya nggak ngerokok. Bapak saya itu usia 70 tahun masih merokok. Akhirnya saya bingung, kemarin pulang saya bawakan buku bahaya merokok, saya suruh baca bapak saya. Subhanallah, alhamdulillah, bapak saya langsung berhenti membaca. Cie Lurah pegang-pegang Cie. kok bodoh roy ceramah. Nah, kalau Allah sudah memampukan, nggak ada yang mustahil mas. Dulu pengajian saya dianggap memalukan, sekarang semua klub malam berebut mendatangkan saya. Mereka pengen pengajian. Saya bilang bahwa mereka, kalau kita duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk mempunyai masa depan yang lebih baik. Kenapa? Karena orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Allah mampukan. Saya sering bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa Bapak Ibu? Seharusnya kalau memang manusia itu mampu, dokter itu harusnya badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya di Jogja punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budak. Kalau memang manusia itu mampu Pak, seharusnya apa? Guru itu anaknya paling pintar. Wong guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain, tapi faktanya banyak guru anaknya goblok. Berarti guru gak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan, tapi faktanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi, ditembak polisi, di rumahnya polisi. Benang habis ya Gun. Nggak apa-apa komandan, yang penting selamat. Benang Para jenderal dipecat. Nggak mampu manusia. Nah, hiji dia tentara tak. Dukun itu kemarin marah sama saya. Saya bilang, kalau memang dukun itu mampu dan bisa, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik.
Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun istrinya merongos. Berarti dukun nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Rumah. Tenang. Sih. Bener Pak Lurah? Ya, Pak Lurah malah jawab kamu nanya. Rencana saya juga seperti